Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri bab 51. Wah, Selamat Adrian. Sekarang kamu sudah beneran resmi menikah. Axel menghampiri Adrian dan langsung memeluknya setelah lebih dulu bersalaman. Kalau begini kan aku jadi tahu status asli kamu, tambahnya dengan nada meledek. Tawa khas pria itu pun ikut mengiringi ucapannya. Terima kasih Axel, saut Adrian menyambut dengan tawa tipis. Thanks juga ya, sudah jauh-jauh datang. Kapan kamu mau nyusul? Aku sudah 2 kali, kamu belum 1 kali pun. Kali ini Adrian mengimbangi ledekan Axel. Jangan lama-lama, keburu kiamat, imbuhnya sambil berbisik di telinga sahabatnya itu. Sontak Axel tertawa lepas. Baginya menikah dan tidak itu sama saja. Toh ia sudah merasakan serunya bermalam dengan wanita. Jadi hal itu tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupannya. Jika hasrat liarnya sedang menghampiri, maka dirinya bisa tinggal memilih salah satu wanita yang memang tengah mengantri di belakangnya. Tapi sepertinya itu hanya pemikiran Axel di masa lalu. Yang ia rasakan saat ini nampaknya berbeda. Dilihat dari jawaban yang ia lontarkan pada Adrian, supaya mendoakan usaha yang kini sedang dilakukannya. Doakan saja Yan, begitu kalimat jawaban Axel sambil memberi kode telunjuk melalui lirikan mata pada wanita di belakangnya. Sontak dahi Adrian berkerinyit. Dia menatap wanita di belakangnya, yang tak lain adalah Veronica. Ia pun sama menanyakan kepastian dengan sebuah kode mata. Melihat Axel mengangguk tersenyum, Adrian menjadi paham. Sahabatnya ternyata sedang mendekati Veronica. Entah benar-benar serius atau hanya main-main. Tapi Adrian tidak ingin berurusan soal itu. Biarkan saja. Walau faktanya ia sedikit banyak sudah mengetahui karakter Veronica yang kurang baik. Toh pikirnya itu hanya main-main saja. Sama seperti wanita sebelumnya yang Axel dekati. Oke, Adrian menanggapi, senyum saja. Mai, kita mampir ke masjid dulu ya, kita sholat asar dulu. Adrian memberanikan diri membuka obrolan setelah mobil berjalan baru 15 menit. Ia pikir Mairo akan menanggapi pertanyaannya, meski dengan jawaban anggukan saja. Setidaknya itu pertanda awal yang baik. Sayangnya tidak. Mairo tetap diam, bibirnya bahkan mengatup dengan sempurna. Padangannya tidak juga beralih dari jalanan di sebelah kirinya. Ekspresi wajahnya juga terlihat datar saja, bahkan lebih condong ke masam. Nampaknya Mairo masih marah karena kejadian siang tadi. Akhirnya acara bulan madu yang baru akan berjalan mulai terancam hambar dengan mood sang istri yang tidak baik. Dari sejak awal sampai berakhirnya acara resepsi. Sebenarnya Adrian memaklumi sikap ngambek Mairo itu. Tentu saja wajar jika dia marah ketika melihat wanita lain yang tak lain adalah Veronica menempelkan lengannya dengan erat ke lengan suaminya. Wanita manapun pasti juga marah. Terlebih lagi itu berlangsung selama sesi foto dengan Axel. Tapi mau bagaimana lagi? Pikir Adrian. Ia sudah berusaha memindahkan posisi dengan menarik Axel dari pinggir agar dia yang berada di dekatnya, bukan Veronica. Akan tetapi saat kamera sudah siap mengambil, dengan cepat wanita itu kembali berpindah posisi sendiri. Walau pemandangan itu sempat membuat semua orang heran, tapi tidak mungkin juga Adrian menolak arahan kamera selanjutnya yang memperbaiki posisi Veronica di sebelahnya. Bukan dengan memindahkannya lagi.
Sementara Axel melihat itu juga nampak diam saja. Otomatis ia terpaksa menerima posisi Veronica di sebelahnya dengan beberapa kali hasil jepretan kamera. Mai, kamu tahu nggak kalau Axel itu mau deketin Veronica? Katanya dia ingin menjalin hubungan serius. Padahal dia playboy loh. Adrian membuka suara lagi. Ia memancing topik agar sang istri sedikit memahami bahwa wanita yang ia cemburui akan berpasangan dengan pria lain. Jadi ancaman kehadiran di tengah-tengah rumah tangganya tidak perlu dikhawatirkan. Beberapa detik setelah itu hening. Mairo tidak menjawab, meski lewat bahasa isyarat sekalipun. Pandangannya masih berada di posisi semula, tidak menoleh sedikit pun. Melihat itu, Adrian merasa sikap Mairo itu tidak adil. Hanya karena alasan sepele, kenapa dia semarah itu, hingga pertanyaan darinya tidak ada yang direspon sama sekali. Sepele mungkin hanya menurut Adrian, sementara bagi Mairo tetap saja hal itu sangat berpengaruh pada perasaannya. Tapi harusnya tidak dengan mendiamkan juga. Jika ingin masalah ini selesai, setidaknya bersuaralah. Apa yang dia inginkan, tidak membuat bingung sang suami tentunya. Mai, kamu masih marah? Tanya Adrian. Ya sudah, aku minta maaf kalau tadi buat kamu marah. Kamu maafkan aku kan? Imbuhnya, berharap kali ini Mairo merespon. Sayangnya tidak, sang istri tetap bergeming, mengubah posisi tubuhnya. Pun tidak. Adrian yang mulai kesal menghempaskan napas setengah kasar. Kedua tangan masih melingkar di kemudi setir. Wajahnya kembali menoleh, menatap sang istri. Mai, bisa nggak? Nggak seperti ini. Aku tahu aku salah. Tapi please, tidakkah kamu kasihan pada suamimu ini? Adrian mulai merengek memohon agar sang istri menyaut, namun tetap saja Mairo diam 1000 bahasa. Adrian hanya bisa meluapkan kekesalan itu dari dalam hatinya. Ia tidak berani bersuara tentunya. Khawatir suasana senyap itu akan semakin menjadi. Emosi Mairo yang sedang dia pendam bisa saja akan bertambah parah. Kita belum sampai, masih jauh. Kita sholat dulu di sini ya, ajak Adrian lagi. Oh iya, Mairo menyaut sambil bersiap akan turun dari mobil. Saat kedua pintu mobil telah terbuka, suara dering ponsel menggema di dalam mobil sedan Toyota Camry itu. Adrian yang menyadari ponsel miliknya berbunyi segera meraih benda pipi itu dari dashboard mobilnya. Nampak nama Angga terpampang di layar ponsel yang sudah di tangan. Biasanya jika Angga yang memanggil karena ada hal yang penting di kantornya, tanpa pikir panjang Adrian segera menggeser tombol berwarna hijau itu lalu melekatkan tepat di telinganya. Iya Angga, ada apa? Tanya Adrian santai. Bapak bisa ke kantor sekarang? Mendengar itu jujur Adrian terkejut. Ia tidak menjawab. Pandangannya menatap Mairo yang juga menatap dirinya. Bayangan sesuatu yang buruk terjadi di kantor seketika terlintas. Adrian memang 2 hari ini tidak masuk kantor. Kesibukan sebelum acara resepsi membuatnya tidak memiliki waktu selain hanya menengok sebentar. Semua ia serahkan pada Angga, orang kepercayaannya di perusahaan sejak bertahun-tahun. Saya lagi di jalan, bisa katakan saja apa yang terjadi? Nada suara Adrian terdengar begitu khawatir. Keuangan kantor dibobol, Pak. Ada laporan jika pajak perusahaan tidak dibayarkan selama kurang lebih 3 tahun. Penjelasan Angga seketika membuat Adrian terpaku. Pandangannya kosong, membayangkan keuangan kantor yang benar-benar terancam. Dan selesai teman. Mohon maaf, Mimin lagi pilek ya. Jadi kurang bagus bacanya. Oke. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.